Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Ibu Zidna Diaw. Nah, selaku tim penguji, pertama adalah Bapak Dr. Dani Aryatmanto, yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Hanafi, dan saya selaku penguji yang ketiga. Untuk ujian tesis ini, presentasinya tolong difokuskan pada tindak lanjut catatan pada saat seminar hasil penelitian tesis dari masing-masing penguji ya. Nah, kemudian waktunya cukup singkat, 10 hingga 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan arahan-arahan. Oke, Mbak Zidna bisa share file presentasinya, kemudian sebaiknya berdoa terlebih dahulu sebelum penyajian. Monggo. Izin share screen gitu. Iya, iya. Berdoa dulu nih, Bro. Iya, iya. Sampun, Bro. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Dani Aryatmanto, MKom PhD, selaku dosen penguji 1. Terima kasih kepada Bapak Hanafi, Eskom MM PhD, selaku dosen penguji 2. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKom selaku dosen penguji 3 sekaligus dosen pembimbing. Perkenankan, nama saya Zidna Diaul Husna Wasilatul Arba'ah, NIM 215111046. Ingin menyampaikan tindak lanjut revisi penelitian tesis saya yang berjudul Audit Teknologi Informasi Layanan e-Government menggunakan COVID 2019 Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman atau Diskominfo Sleman. Untuk tindak lanjut revisi, yang pertama dari Bapak Hanafi, ada 2 poin. Yang pertama, penjelasan masalah kebijakan diperoleh dari mana, itu sudah ditindaklanjuti dengan menambahkan penjelasan kebijakan 1, kebijakan 2, dan kebijakan 3 pada bab 4 halaman 108, 109, dan 111. Lalu untuk revisi yang kedua, saran harus diambil dari kelemahan penelitian, bukan dari di luar penelitian. Ini sudah ditindaklanjuti dengan merevisi saran pada bab 5 halaman 118. Terkait kebijakan diperoleh dari mana, bisa dilihat dari tabel pemetaan kebijakan. Jadi, pada penelitian ini, domain yang digunakan ada 3, yaitu BAI 04, DSS 01, dan DSS 04. Lalu, untuk rekomendasi yang diberikan adalah usulan kebijakan. Di sini ada 3 kebijakan yang diusulkan. Kebijakan yang pertama itu ruang lingkupnya terkait pengelolaan dan evaluasi terhadap ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan e-government. Untuk kebijakan yang pertama ini, isi kebijakannya disusun berdasarkan proses-proses yang ada di domain BAI 04, yaitu terkait pengelolaan ketersediaan dan kapasitas. Lalu kebijakan yang kedua, ruang lingkupnya adalah pelaksanaan prosedur operasional. Dalam kebijakan ini, dalam penyusunannya itu berdasarkan proses-proses yang ada di domain DSS 01, yaitu terkait pengelolaan operasional. Lalu untuk kebijakan yang ketiga, ruang lingkupnya adalah pelatihan, penyusunan, dan implementasi dan evaluasi rencana keberlangsungan layanan e-government. Kebijakan yang ketiga ini dalam penyusunannya berdasarkan proses-proses yang ada di DSS 04, yaitu terkait pengelolaan keberlangsungan. Kemudian untuk revisi sarannya, yang pertama, untuk penelitian selanjutnya itu dapat memperluas responden dalam melakukan audit TI dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lain yang merupakan klien dari Diskominfo Sleman, dengan tetap memperhatikan kaidah dari Racicat yang ada di domain yang digunakan. Harapannya melalui memperluas responden ini dapat memenuhi
Prinsip dalam COVID 2019 yaitu salah satunya kebutuhan stakeholder dan hubungan antar komponen itu dapat dioptimalkan. Lalu saran yang kedua, dapat melakukan audit TI pada Diskominfo Sleman dengan menggunakan framework lain sehingga nanti hasil dari audit menggunakan framework tersebut bisa dibandingkan hasilnya dengan COVID 2019 sehingga nanti kita bisa menarik benang merah yang bisa didapatkan sehingga kita bisa menyusun rekomendasi yang lebih spesifik lagi. Kemudian revisi yang selanjutnya dari Bapak Hanif Al-Fatah untuk menuliskan benang merah antara hasil audit dengan kebijakan. Ini sudah ditindaklanjuti dengan menambahkan penjelasan di bagian rekomendasi pada bab 4 halaman 104 hingga 105. Untuk rekomendasi kebijakan itu benang merahnya adalah dari hasil audit yang dilakukan itu diketahui bahwa Diskominfo Sleman itu merupakan organisasi yang dalam beroperasi itu diatur oleh regulasi pemerintah. Nah, itu bisa dilihat dari hasil penelitiannya pada desain faktor 2 terkait tujuan dari organisasi itu salah satu fokus dari Diskominfo adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal. Nah, pada buku ISAKA 2018 itu dijelaskan bahwa perusahaan yang operasionalnya berada di lingkungan yang tinggi regulasi itu lebih mementingkan atau mengutamakan produk kerja, kebijakan, prosedur, serta beberapa peran yang terdokumentasi. Di sisi lain, organisasi itu harus melakukan atau perlu melakukan atau melaksanakan tata kelola TI. Nah, tujuannya apa? Untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara penerapan TI-nya dengan tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Nah, tata kelola TI itu salah satunya bisa diwujudkan dalam bentuk penyusunan usulan kebijakan dan prosedur. Sehingga dari paparan tersebut, pada penelitian ini, peneliti mencoba menyusun usulan kebijakan yang disusun berdasarkan domain yang digunakan dalam melakukan audit TI, yaitu BAI 04, DSS 01, dan DSS 04. Harapannya dengan kebijakan yang diusulkan ini, kita bisa memberikan upaya atau acuan bagi Diskominfo Sleman untuk melaksanakan tata kelola TI-nya sehingga untuk periode selanjutnya ketika dilakukan audit TI, Diskominfo Sleman itu dapat mempertahankan capability level yang dicapai pada saat ini, yaitu capability level 5. Selanjutnya, revisi dari Prof. Ema, itu yang pertama, saran difokuskan pada hasil penelitian, bukan hal-hal yang tidak dilakukan dalam penelitian. Revisi ini sudah ditindaklanjuti dan sudah dipaparkan pada slide sebelumnya tadi. Lalu untuk revisi selanjutnya adalah akan lebih baik apabila benang merah dapat ditonjolkan antara hasil audit dengan kebijakan yang direkomendasikan. Ini juga sudah ditindaklanjuti dengan menambahkan penjelasan pada subbab rekomendasi pada bab 4 halaman 104 hingga 105. Ini seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Kemudian terkait tambahan penjelasan terkait bagaimana pengerucutan domain dilakukan itu ditindaklanjuti dengan menambahkan penjelasan pada subbab penentuan domain COVID 2019 yaitu pada bab 4 halaman 61 hingga 62. Nah, pada pada pengerucutan domain itu, pada COVID 2019 itu terdapat 40 domain yang dibahas, ada 40 proses. Nah, di mana masing-masing dari domain itu sifatnya itu setara, tidak ada yang lebih prioritas atau lebih baik atau lebih unggul, tidak ada. Tetapi kita bisa menentukan domain mana yang lebih penting dengan kondisi dari organisasi yang akan diaudit itu melalui desain faktor. Nah, desain faktor itu nanti kita bisa mengetahui domain mana yang lebih penting untuk dilakukan dalam melakukan audit TI. Nah, pada buku ISAKA itu juga diberikan contohnya apabila suatu organisasi itu tujuannya berfokus pada portofolio produk dan layanan. Nah, apabila organisasi tersebut memberikan nilai yang lebih tinggi pada tujuan tersebut, maka akan berpengaruh pada domain APO 05, yaitu terkait pengelolaan portofolio. Sehingga pada penelitian ini, untuk mengerucutkan domain digunakan desain faktor 1 hingga 4 untuk mengetahui domain mana yang akan dilakukan audit TI.
Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Inpres dan Perpres terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK atau yang disebut layanan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, pada pemerintah Kabupaten Sleman sendiri, terkait pelaksanaan hingga evaluasi kinerja layanan e-government itu masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi dari Diskominfo Sleman. Kemudian untuk melakukan evaluasi itu bisa dilakukan salah satunya melalui audit TI. Audit TI ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara TI dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, untuk melakukan audit itu dilakukan dengan menggunakan framework COVID 2019, karena pada COVID 2019 itu domainnya lebih lengkap, lalu sudah dilengkapi dengan adanya desain faktor. Kemudian pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kapabilitas layanan e-government pada Diskominfo Sleman berdasarkan framework COVID 2019. Lalu yang kedua, bagaimana rekomendasi terhadap bidang layanan e-government pada Diskominfo Sleman berdasarkan standar COVID 2019. Kemudian penelitian ini alurnya dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di objek penelitian yaitu Diskominfo Sleman. Dalam melakukan penelitian ini juga dilakukan studi kepustakaan melalui penelaahan dokumen dari instansi yaitu Diskominfo Sleman, misalnya seperti peraturan perundang-undangan, laporan, dan informasi-informasi yang bisa digali dari website resmi Diskominfo Sleman. Kemudian juga melakukan kajian pustaka untuk memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian menentukan domain COVID 2019 dengan menggunakan desain faktor. Setelah diketahui domainnya apa, maka melakukan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Setelah datanya terkumpul, maka kita melakukan analisis untuk mengetahui tingkat capability levelnya, kemudian menyusun rekomendasi dan laporan audit. Dalam melakukan penelitian ini, perlu memetakan role yang ada di COVID 2019 untuk disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di Diskominfo Sleman. Terdapat 7 role yang sesuai dengan struktur organisasi Diskominfo Sleman, seperti misalnya Kepala Dinas itu sebagai CEO, lalu Kepala Bidang Layanan e-Government itu sebagai Service Manager, dan lain sebagainya. Lalu untuk menentukan domain dilakukan desain faktor 1, desain faktor 2, desain faktor 3, hingga desain faktor 4. Setelah itu diperoleh desain result. Nah, pada desain result ini diketahui bahwa domain BAI 04, DSS 01, dan DSS 04 ini mampu mempresentasikan kondisi dari Diskominfo Sleman karena desain result ini muncul karena identifikasi kondisi dari Diskominfo Sleman pada desain faktor 1 hingga 4. Kemudian ketika sudah diketahui domainnya apa, maka menentukan responden dari masing-masing domain. Pada domain PAI 04, respondennya ada 2, yaitu Kabid Layanan e-Government dan Kabid Infrastruktur TI. Untuk domain DSS 01, respondennya ada Kabid Infrastruktur TI. Untuk domain DSS 04, respondennya ada Kabid Layanan e-Government dan Kabid Infrastruktur TI. Kemudian melakukan asesmen menggunakan kuesioner. Pada BAI 04 ini diperoleh capability level yaitu capability level 5. Ini bisa dilihat dari skor yang diberikan yaitu bernilai 1 di mana 1 ini berarti aktivitas sudah dilaksanakan. Jika 0 itu belum dilaksanakan. Nah, pada saat melakukan asesmen menggunakan kuesioner ini diperoleh beberapa fakta. Misalnya, itu pada capability level 5, aktivitas terkait peningkatan atau perubahan layanan itu sudah dilakukan oleh Diskominfo Sleman karena aktivitas tersebut merupakan bagian dari tahapan evaluasi kinerja berdasarkan tahun anggarannya. Kemudian untuk kuesioner DSS 01 juga mencapai capability level 5, DSS 04 juga mencapai capability level 5. Kemudian dari hasil capability level tersebut, maka disusun rekomendasi berupa usulan kebijakan. Harapannya melalui usulan kebijakan ini Diskominfo Sleman dapat mempertahankan capability level yang telah dicapai pada saat ini. Untuk kebijakan yang pertama terkait pengelolaan dan evaluasi terhadap ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan e-government. Kemudian yang kedua, kebijakan terkait pelaksanaan prosedur operasional. Kebijakan yang ketiga terkait pelatihan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi rencana keberlangsungan layanan e-government.
di mana pada kebijakan-kebijakan ini memuat beberapa prosedur, misalkan seperti pada kebijakan pertama ini ada prosedur terkait peninjauan ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan e-government. Kemudian untuk kebijakan yang pertama, ruang lingkupnya adalah pengelolaan dan evaluasi terhadap ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan e-government. Pada kebijakan ini memuat 5 hal, yaitu identifikasi ketersediaan kinerja dan kapasitas terkini, identifikasi dampak bisnis, identifikasi kebutuhan perubahan layanan, monitoring ketersediaan dan kapasitas, identifikasi masalah ketersediaan kinerja dan kapasitas. Lalu untuk hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan itu misalnya pada monitoring ketersediaan dan kapasitas ini perlu mengumpulkan data terkait bagaimana ketersediaan kinerja dan kapasitas dari layanan e-government. Lalu perlu juga membuat laporan penganggaran, membuat laporan hasil secara teratur dan lain sebagainya. Lalu untuk kebijakan yang kedua itu terkait pelaksanaan prosedur operasional. Di sini memuat 5 hal yang dibahas, yaitu identifikasi pelaksanaan prosedur operasional, identifikasi layanan outsourcing, identifikasi infrastruktur TI, identifikasi lingkungan, dan identifikasi pengelolaan fasilitas. Untuk hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, itu misalnya pada identifikasi lingkungan, itu perlu mengidentifikasi, misalnya hal yang perlu diperhatikan itu mengidentifikasi bencana alam maupun buatan yang mungkin terjadi di area fasilitas TI itu berada. Kemudian juga perlu memastikan bahwa peralatan TI yang ada di luar lokasi itu terlindungi dari bahaya atau ancaman lingkungan, kemudian memastikan situs TI dan ruang server selalu dalam keadaan aman dan bersih. Untuk kebijakan yang ketiga, itu ruang lingkupnya terkait pelatihan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi rencana keberlangsungan layanan e-government. Sini memuat terkait pelatihan perencanaan keberlangsungan bisnis, identifikasi ruang lingkup keberlangsungan bisnis, identifikasi keberlangsungan bisnis, pengembangan respon, kemudian pengujian terhadap rencana keberlangsungan bisnis, kemudian perbaikan terhadap rencana keberlangsungan bisnis, peninjauan pasca dimulainya kembali, serta pengaturan backup. Untuk contoh prosedurnya, itu prosedur terkait peninjauan ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan e-government. Pada prosedur ini, itu memuat untuk bagaimana menilai, memantau, mengukur, menganalisis, melaporkan, serta meninjau dari ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan e-government. Pada prosedur ini, standar yang berlaku itu acuannya menggunakan COVID 2019, yaitu BAI 04. Tapi juga ada standar yang relevan, misalnya seperti framework ISO 20000, framework ITL versi 3 tahun 2011, dan lain sebagainya. Lalu untuk indikator kinerjanya pada prosedur ini ada 2. Yang pertama persentase ketersediaan kinerja dan kapasitas terkini. Kemudian yang kedua jumlah kegiatan yang melebihi kemampuan kinerja dan kapasitas. Untuk uraian prosedurnya itu dimulai dari Kabin Layanan e-Government dan Infrastruktur TI itu melakukan penilaian terkait ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan e-Government pada saat ini dan masa mendatang. Nah, untuk melakukan penilaian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya seperti bagaimana kebutuhan atau permintaan klien, prioritas bisnis, tujuan bisnis, bagaimana anggarannya, pemanfaatan sumber daya, kemampuan TI, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilakukan penilaian, maka mengidentifikasi insiden terkait layanan e-government yang terjadi. Ini tujuannya untuk mengetahui apa penyebab utama dari insiden tersebut. Setelah diketahui penyebabnya, maka menindaklanjuti insiden tersebut dengan mencari dan membuat solusi untuk mengatasi serta menyelesaikan insiden tersebut. Kemudian melakukan evaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut dibandingkan dengan service level agreement-nya, kemudian membuat laporan terkait proses penganggarannya, kemudian melakukan monitoring dan pengumpulan data terkait ketersediaan, kinerja, dan kapasitas dari layanan e-government, kemudian membuat laporan hasil secara teratur untuk nanti diperiksa oleh bagian pemeriksa TI dan sekretariat, kemudian diteruskan kepada kepala dinas, kemudian mengintegrasikan kegiatan pemantauan dengan pelaporan. Yang terakhir, penelitian ini terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, tingkat kapabilitas layanan e-government pada Diskominfo Sleman itu berada pada level 5. Pada buku ISAKA 2018, level 5 ini artinya kinerjanya itu diukur untuk meningkatkan kinerja serta mengupayakan perbaikan yang sifatnya itu berkelanjutan atau berkesinambungan. Lalu yang kedua, rekomendasi yang dapat diberikan untuk Diskominfo Sleman itu ada 3 kebijakan yang dibuat, yaitu
yang diusulkan yaitu yang pertama kebijakan pengelolaan dan evaluasi terhadap ketersediaan kinerja dan kapasitas layanan e-government. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan pelaksanaan prosedur operasional dan yang ketiga kebijakan pelatihan, penyusunan, implementasi dan evaluasi rencana keberlangsungan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Prof. Emma. Terima kasih banyak Mbak Zidna paparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan saran-saran yang akan dimulai dari Pak Dr. Dani. Monggo Pak Dr. Dari saya dulu, Bro. Kalau Oh, susunan tim penguji urutannya begitu. oke. Ya, terima kasih, Prof. Emma. Baik, baik. Ya, Mbak, sebentar, Sip. Mbak Sip. Zidna ya. Oke. Oke, Mbak Zidna, ya penjelasannya sangat detail, ya panjang sekali tadi menjelaskannya dalam prosesnya. Di sini menggunakan COVID 2019. Oke, Pak. COVID 2019 ini itu berfokus pada apa maintenance manajemennya kah atau pelayanannya atau di sisi apa COVID 2019 ini kalau digunakan ini dalam prosesnya? Eh, dari sebatas atau sependek yang saya tahu, COVID itu kan proses yang dibahas itu banyak, Pak. Tetapi dari yang saya baca-baca dari domain dan subdomainnya itu terkait pengelolaan yang ada di organisasi. Nah, itu Ya, ya, ya. Nah, itu karena proses yang dibahas itu banyak, itu makanya di COVID 2019 itu bisa digunakan di organisasi jenis apapun gitu. Karena memang proses yang dibahas itu kompleks gitu, Pak. ya. Iya. Jadi untuk kerana bisnis ya. Eh, bisa tidak hanya bisnis, Pak. Fokus areanya itu luas karena memang domain yang dibahas itu banyak gitu. Jadi untuk menentukan fokusnya kemana itu dengan menggunakan desain faktor tadi. Kalau dengan di menggunakan 2019 dengan ada. menggunakan COVID 2019 ini dia mengaudit Iya, bisa terkait dilakukan. dengan pelayanannya. Iya, yang dalam penelitian ini terkait pelayanan e-government, Pak. Di Diskom. Untuk saat ini pelayanannya itu kalau dihitung secara persentase, persentasenya di bawah 50% kah tanpa COVID atau di atas 60% kah gitu? Kalau kalau dalam penelitian ini Hmm. dari aktivitas-aktivitas yang ada di COVID itu semuanya sudah dilakukan, Pak, Ya, sebelum aktivitas-aktivitas. sebelum Anda menerapkan COVID 2019 ini, berdasarkan observasinya Mbak Zita mungkin ke layanan yang ada di e-government Kabupaten Sleman terkait dengan Kominfo ini, apakah memang layanannya itu tidak maksimal? Kalau tidak maksimal itu apakah karena ada satu hal atau lain hal yang terkait dengan adanya permasalahan itu sehingga muncul oh ternyata persentase pelayanannya itu masih sekitar 40% nih. Jadi perlu dilakukan audit apa yang menjadi permasalahan misalnya seperti itu atau apa yang mau dicari oleh penelitian ini. Eh, saya izin bercerita ya, Pak. Jadi, Oke. jadi kalau yang saya baca di websitenya itu Hmm. Diskominfo Sleman itu pernah menduduki peringkat kedua Best Smart Governance, di mana Smart Governance itu merupakan salah satu elemen dari bagian Smart City. Nah, pada Smart City itu kan untuk melaksanakan itu kan melibatkan people, proses, serta teknologinya. Nah, Oke. teknologi itu yang memfasilitatori Diskominfo Sleman. Nah, salah satu yang difasilitatori itu kan layanan e-government. Nah, Oke. dari situ saya menangkapnya, oh berarti pada 2018 pernah menduduki peringkat tersebut, berarti layanannya sudah bagus gitu. Nah, lalu Hmm. saya baca-baca lagi di websitenya itu kalau terkait smart city-nya itu sudah hampir 80% begitu, Pak. Tetapi itu kan smart city secara keseluruhan gitu. Ya, kan ini kan terkait dengan layanan toh, layanan e-government. Nah,
Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengetahui tingkat kapabilitas layanan e-government. Itu tertulis di latar belakangnya Mbak Sita. Oke. Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengetahui, ya, tahu, tingkat kapabilitas. Berarti ting, ada satu hal terkait tingkat kapabilitas yang menurut Mbak Zita belum baik atau harus diperbaiki kah atau gimana? Karena tadi pencapaiannya yang Smart City itu kan mencakup teknologinya, yaitu salah satunya layanan e-government. Karena belum 100% ya berarti belum maksimal gitu. Nah, Ya, lalu 100% kan juga nggak mungkin ya, karena kan kadang-kadang ya ya, namanya proses kan. Nah, kita oke. fokus aja nih, misalnya tingkat kapabilitas. Nah, tingkat kapabilitas di sini itu tuh eh ya apa sih yang ingin di diteliti dari sisi tingkat kapabilitasnya ini? Apakah tingkat kapabilitas ini ada tingkatannya kah? Oh, tingkatnya low, medium, high, atau gimana? Kalau capability level itu terkait kemampuan organisasi tersebut. Kalau di COVID Kemampuan dalam apa? 2019 dalam melaksanakan penerapan TI sesuai standarnya. Nah, di, Standarnya. Oke, saat iya. sekarang saat ini standarnya di sana sudah baik atau belum baik atau udah maksimal atau belum maksimal? Nah, di Diskominfo Sleman itu, kalau berdasarkan peraturan dari pemerintah itu, audit TI-nya itu tidak ruang lingkup yang di audit itu tidak mencakup layanan e-government dari yang saya baca. Nah, di mana bahasan tentang itu? Di mana di Belum dalam saya, prosesnya belum diaudit terkait tingkat kapabilitas layanan e-government. nggih. Jadi Nah, yang itu di audit mana? TI Di latar belakangnya. belum dicantumkan, Ah, Pak. ya. Dan kalau belum Nggih. dicantumkan terus bagaimana kita bisa kan kan penelitian itu kan bukan coba-coba toh. Ya memang Nggih. di dalam prosesnya ada eh, trial and error, ada trial and error itu maksudnya pada saat bereksperimennya gitu. Tapi Nggih. kenapa penelitian itu dilakukan itu kan harus ada reason yang memang menjadi problem, ya. Kalau mencoba nanti ya cuma dicoba-coba dong kan gitu. Nggih. Nah, di dalam penelitian kan ini tertulis ya di tesisnya Mbak Zita gitu. Nah, apa yang tadi diutarakan oleh Mbak Zita sih saran saya ya harusnya di detail dibahas gitu. Misalnya terkait dengan bahwa di layanan e-government itu belum pernah diaudit kah atau gimana gitu. Nggih. Sudah pernah diaudit nggak layanan e-governmentnya? Kalau di Diskominfo itu sudah dilakukan audit, cuma kalau untuk Oke. layanan e-government belum karena memang dari peraturan presiden Nah, yang layanan e-government itu menjadi satu lingkup nggak dalam proses sebuah audit terkait secara keseluruhan? kalau Apakah? yang Hah? kalau yang kemarin saya sempat ke Diskominfo itu bagian bidang layanan e-government-nya itu memberitahu saya menjelaskan ke saya kalau Hmm. dari peraturan yang ada itu ruang Hmm. lingkupnya itu eh, ti- layanan e-government itu tidak masuk di situ. Jadi yang di audit itu infrastruktur, Alasannya keamanan, kenapa nggak kok nggak masuk di situ? karena memang Diskominfo Sleman kan diatur oleh regulasi pemerintah. Nah, Ya. di Perpresnya itu yang dilakukan audit itu ruang lingkupnya di situ dituliskan kan saya diminta untuk membaca gitu peraturan Hmm. itu. Nah, itu memang benar layanan e-government itu tidak masuk ruang lingkupnya itu. Hmm. Yang diaudit itu infrastruktur, keamanan, dan salah satunya itu apa gitu, Pak? Saya lupa. Nah, itu salah saya Hmm. kekurangan saya belum saya masukkan di latar belakang Iya, gitu. iya, soalnya dari sekian banyak yang dibahas di latar belakang, Iya. kan poin masalah itu kan munculnya pada paragraf pada alinea terakhir itu, ya kan? Iya. Di mana dalam penelitian ini peneliti mencatat tingkat kapabilitas. Tapi mencoba untuk mengetahui tingkat kapabilitas itu tuh kenapa gitu loh?
masalah apa gitu. Iya, kalau misalnya di situ terkait dengan bahwa layanan e-government bukan bagian dari pemerintahan dalam aturannya seperti ini, itu tidak ada masuk layanan e-government, maka ini menjadi layak untuk di research lebih lanjut terkait dengan seperti apa layanan e-government itu, kan begitu. Nah, Oke. sarannya ya itu dibahaslah gitu di latar belakang, baik itu aturan yang tadi Mbak Zita jelasin, kemudian itu ada di peraturannya daerah kah atau peraturannya pusat kah, pasal berapa, itu kan juga bisa disampaikan dulu toh di latar belakang gitu. Oke, Pak Dani. Jadi sehingga penelitiannya ini bukan penelitian mencoba, bukan gitu. Oke, Pak Dani. Oke, nanti silakan ditambahkan di dalam prosesnya. Oke. Oke. Kenapa harus dipilih yang framework COVID 2019? Sedangkan kan framework itu banyak ya. Selain COVID itu ada lain juga framework yang berbeda gitu. Hmm, kalau kenapa COVID 2019 itu saya mencoba menjawab ya Pak. Mohon maaf kalau salah. Kalau Oh, ya. COVID 2019 itu ada beberapa alasan kenapa saya memilih Hmm. itu. Yang pertama itu karena gratis, iya. Kemudian yang kedua itu dari beberapa penelitian terdahulu itu menyarankan untuk menggunakan COVID versi terbaru. Nah, yang ketiga ini kalau dari yang saya baca-baca itu COVID 2019 itu mencakup beberapa poin yang dibahas di framework lain. Nah, itu saya cantumkan di Oke. di landasan teori halaman 36 Pak kalau tidak salah. Oke, Nah, itu ada ya. Em, kayak contohnya seperti di framework ISO 38500 itu masuk ke area tata kelola domain EDM. Nah, terus kalau kita buka di buku ISAKA, buku COVID 2019-nya itu memang setiap masing-masing subdomain itu dicantumkan eh, ini tuh relevan dengan framework apa gitu tuh ada, Pak. Apa saya boleh menunjukkan? Oke, kan di sini sudah disebutkan ya di halaman 36 ya. Oke, Terkait itu. dengan ada framework ISO, kemudian ada framework 3100 gitu. Oke, Ya, di dalam prosesnya ada beberapa terangkat dalam tiga prinsip. Kemudian menjaga konten frame lain dengan rencana sebagai berikut. Ada ini ya, ada hal terkait dengan itu. Ya nanti oke, tinggal dibuat satu penutup gitu dari bahasanya Mbak Zita yang mengarah pada kenapa pemilihannya ini diarahkan ke COVID gitu. oke, oke, Nah, Pak. itu yang mungkin perlu dipaparkan terkait itu. Atau juga mungkin sudah ya, karena banyak ini tulisannya jadi nggak Oh, di bisa. bagian latar belakangnya gitu, Pak, maksudnya. Hmm? Alasan kenapa menggunakan COVID-nya itu. Jangan di teorinya. Oh, Jadi kan di penutupnya teorinya itu, belum, Pak. di teorinya itu kan hanya mengatakan bahwa COVID 2019 sudah mencakup beberapa framework yang ada, kan gitu. Oke, oke, Mencakup materi dari framework lain dengan rincian sebagai berikut. Ada oke. berapa ini? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, ya kan? Ya, Ada 5 framework sampai yang terakhir ada framework Prince 2, nah, gitu kan? oke. Nah, setelah titik itu ada satu bahasan yang dari sisi Mbak Zita. Nah, ya kan membahasnya bagaimana ya? Bagaimana cara membahasnya itu sebagai penutup untuk meyakinkan bahwa penelitian ini tuh memang akan lebih kompeten kalau menggunakan COVID 2019 Oke, begitu. oke. Itu aja sih, tinggal tambahin satu paragraf, mungkin satu paragraf 3 alinea atau 4 alinea gitu yang menutup dari kenapa kok COVID 2019 ini menjadi pilihan gitu. Oke, Pak Dani. Kemudian untuk hasilnya, ini hasilnya nih memang dalam bentuk tabel saja atau memang ada beberapa yang bentuknya grafik juga. Kalau hasil auditnya capability levelnya hanya tabel, Pak. Hanya tabel ya, tidak Oke. dicoba dalam bentuk sebuah grafik gitu kan? Nggak ada ya. Oh, belum, belum, Pak. Hasil desain vektor. Oke, ya kebanyakan dalam bentuk tabel ya. Oke. Nah, Kalau untuk untuk hasil untuk, capability-nya. untuk gambar tabelnya ini kenapa dijadikan gambar ya?
Kenapa Yang nggak ditampilkan dalam bentuk table saja? Apa memang nggak bisa? yang bagian capability level, Pak, yang kuesioner itu. Ya yang di halaman 64, kemudian iya di bagian 63 gitu kan, ada tuh muncul misalnya value design factor, satu Oh, defect apa strategi, kemudian di situ ada growth acquisition gitu. Apa memang oh, ini harusnya ditampilkan dengan screenshot begini atau bisa dirubah dalam bentuk table gitu? bisa sih Pak itu di copy dipindahnya dengan tabel karena itu desain toolkitnya itu memang eh, menggunakan Excel, Microsoft Oh, Excel gitu. Jadi saya screenshot karena saya pikir oh yang perlu dimasukkan ini gitu Pak. Maksudnya tidak karena hanya kan tabelnya saja sama gambarnya gitu saya ya pikir. mungkin dari gambar bisa dipisah, misalnya untuk Oke. gambar design factor, enterprise goal impact-nya itu Hmm. ditampilkan dalam bentuk yang grafik tersendiri begitu. Oke. Untuk tabelnya sendiri lagi gitu. Jadi Oke. nggak semua dijadikan satu, kemudian ditampilkan dalam satu visual begitu. Tapi jadi jadi nggak apa ya, konten menjelaskannya itu tuh jadi susah gitu kan. Oke. Kalau kalau itu misalnya dipisah tersendiri, misalnya tabel seperti pada tabel 4.1 misalnya begitu. Menghasilkan value EG01 portofolio dan sebagainya itu kan bisa dijelasin sendiri begitu. Mana Oke. yang menjadi poin penting di dalam prosesnya. Lalu itu digambarkan dalam bentuk apa? Oh, dalam bentuk bar, gambar 4 titik berapa gitu. Jadi jangan satu visual itu dijadikan satu semua, Mbak. Oke, Pak Dani. Padahal tabel itu bisa dijelasin sendiri, gambar bisa dijelaskan lagi sendiri gitu. Kemudian di visualisasi yang berbeda itu juga bisa dijelaskan sendiri. Kalau dilihat dari penjelasannya, misalnya kita ambil contoh 4.3 misalnya. Hasil Oke. desain vektor 2 dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Nasional berfokus pada kan eh, harusnya kan yang dijelaskan itu kan grafiknya kan gitu atau Oke. dijelaskan tabelnya kan gitu. Oke. Misalnya dari tabelnya dulu berfokus pada apa misalkan EG05 kah atau mungkin EG08 itu dari tabel. Kemudian muncul sisi gambarnya. Kenapa nih kok gambarnya ini biru yang kemudian ada garis-garis dan sebagainya gitu tuh loh. Nah, itu tuh harusnya bisa dijelaskan sendiri terkait dengan gambarnya gitu. Oke, Pak Dani. Oke. Oke, Ya, baik. kira-kira seperti itu dari saya, Prof. Emma. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama. Dr. Dani, ya. Jadi perlu dukungan kajian ilmiah sebagai argumentasi yang menguatkan ya dalam menentukan framework COVID yang dipilih dalam penelitian ini. Tadi arahan Pak Dani perlu adanya tambahan satu paragraf penutup yang akhirnya mempertegas mengapa COVID dipilih dalam penelitian ini gitu. Yang Oke. ya, penyajian hasil itu akan lebih menarik bila divisualkan dalam beragam bentuk dan dijelaskan tersendiri secara mendetail. Oke, yang berikutnya kita akan minta arahan dari Pak Dr. Hanafi. Monggo Bapak. Mbak Zidna, Oke, Pak Hanafi. baca sejarah COVID belum? Sejarah COVID Ya, belum hanya sebatas dikeluarkan oleh siapa begitu, Pak. pertama lahir kapan? Dalam Pertama lahir COVID tahun kapan? saya belum baca, Pak. Belum membaca pertama kalinya kapan. Oh, Hanya tahunnya COVID 2019 dikeluarkan ISAKA tahun 2018 gitu. zaman tahun Prof. Emma masih muda itu. Tahun 8, ya, Oke. 98. Ya, memang anunya itu, fungsinya itu untuk audit ya itu. Audit. Cuma semakin perkembangan ke sini itu fiturnya nambah ya. Banyak Oke. untuk master plan, ada untuk tata kelola dan sebagainya. Ya, Oke. nah, oke. Pertanyaan saya tadi untuk mancing aja sih Mbak. Sebenarnya
Bedanya apa sih Mbak? Ini antara audit, asesmen, evaluasi, dan renstra supaya nyambung nih dengan apa tujuannya Mbak Zidna ini di Kominfo Sleman ini. Dari sebatas yang saya tahu, kalau audit itu harus memperoleh buktinya begitu Pak. Kalau evaluasi itu hanya sekedar mengevaluasi, oh ini hasil akhirnya bagaimana gitu. Kalau Renstra itu setahu saya itu rencana strategis. Jadi itu kriteria atau acuan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi begitu. Apa dulu yang harus dilakukan Mbak di antara tiga tiga tadi, tiga Eh, tugas tadi, mana dulu? saya izin mencoba menjawab, mohon maaf kalau salah Pak Oh, Hanafi. ini nggak boleh nggak menjawab ini. Ya, dijawab. Ya, silakan. Kalau dari yang saya tangkap berarti harus dimulai dari kita menentukan dulu renstranya, rencana strategisnya. Kemudian setelah dilaksanakan maka dievaluasi, kemudian diaudit. Kalau saya nangkapnya seperti itu Pak Hanafi. Ya, makasih. Pintar sekali Mbak Zidna ini. Ya, di Sleman sudah ada renstranya. Setahu saya kalau dinas organisasi perangkat daerah itu sudah pasti ada rencana strategisnya Pak. Mbak Zidna sudah baca. Sudah baca tapi tidak ingat Pak karena di Oh ya, nggak websitenya apa-apa sih, sudah baca. Artinya ya nyambung, jangan sampai. Tadi kan udah disampaikan sama Mbak Zidna ini, yang pertama adalah renstra dulu, gitu kan. Ya, harus baca supaya nanti, ya namanya itu kan cermin toh Mbak, ya kan? Cermin kita itu kalau melihat sesuatu pengen mengevaluasi ya lewat cermin. Pak Dani itu kalau mau lihat ganteng enggak ya, lihat cermin dulu, jadi dilihat. Ya. Itu bercermin ya dari renstra tadi. Dari Renstra itu pengennya apa sih Sleman? Coba saya nanya. Sleman Kominfo itu pengen seperti apa sih Mbak? Kalau secara umum di Diskominfo Sleman itu seperti memfasilitatori terkait teknologi yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi organisasi perangkat daerah dinas-dinas yang lain itu Pak, itu difasilitatori oleh si Diskominfo Sleman ini, begitu Pak. Ya, jadi untuk mendukung kinerja pemerintahan gitu ya. Mungkin Dua pertanyaan lagi Mbak. SLE itu apa sih Mbak? dalam SLE itu apa? kalau sependek yang saya tahu itu, setahu saya itu seperti sebuah, saya tidak tahu wujudnya itu dokumen atau apa, tapi itu berisi bagaimana yang dibutuhkan klien itu apa, kemudian iya, seperti kebutuhan klien itu apa, sehingga nanti kita itu menjalankannya sesuai dengan kebutuhan itu gitu, Pak. Oke. Di Sleman ada berapa yang servis yang ada diperlukan SLE ini? Kalau dari yang saya pahami, berarti misalkan Diskominfo Sleman itu melayani OPD-OPD lain, berarti kan OPD-OPD lain itu bergantung eh, iya bergantung gitu ke teknologinya itu ke memintanya itu kan berarti ke Diskominfo Sleman. Berarti Hmm. setiap dinas atau OPD itu berarti memiliki kebutuhannya masing-masing yang diberikan kepada Diskominfo. Berarti begitu, Pak. Contohnya apa sih Mbak SLE itu? Contohnya yang Yang ya paling konkret adalah service level agreement itu seperti apa? mungkin begini, Pak. Kalau misalkan di dinas pariwisata mungkin begitu. Mereka membutuhkan oh bukan, misalkan di dinas kesehatan mungkin mereka membutuhkan suatu sistem yang harus eh, sistemnya itu begini 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 gitu. A B C D yang Apa dulu dibutuhkan. Mbak? Begininya itu apa? Nanti saya kira nggak nyambung nanti. Pak Dani Mungkin sama saya nggak nyambung. Begini-begini apa maksudnya? Mungkin seperti misalkan mungkin seperti ini. Eh, Misalkan waktu COVID. Nah, Dinas Kesehatan perlu membuat menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk menampilkan berapa orang-orang warga atau masyarakatnya yang terdampak COVID. Nah, mungkin kalau dari yang saya tangkap
Berarti Diskominfo Sleman itu menerima service level agreement-nya itu dari Dinas Kesehatan itu, isinya itu permintaan mereka kepada Diskominfo Sleman untuk difasilitatori bagaimana Dinas Kesehatan itu bisa menampilkan berapa jumlah dari orang-orang yang terpapar COVID, begitu Pak. Ya, mungkin ini sedikit tambahan untuk knowledge ya Mbak ya. Nggih, Jadi SLA itu kayak ya, kesepakatan atas kualitas layanan ya. nggih, Listrik kita mati, kalau listrik mati nggak boleh dari 1 jam ya, harus diperbaiki misalkan kayak gitu. nggih, Nah, ini penting sekali dalam menentukan daripada kualitas layanan. Ya. Salah satunya yaitu untuk tambahan knowledge aja Mbak. Yang terakhir, ini kok ada istilah keberlangsungan bisnis. Nah, nggih. apa nih Mbak? Bisnis yang ada di Kominfo itu apa nih? Konteksnya seperti apa? Bisnis di Diskominfo berarti terkait tugas pokok dan fungsinya dari dari Diskominfo Sleman. Sebenarnya kemarin waktu saya membuat kuesioner itu juga saya baca-baca istilah bisnis itu kalau di pemerintahan itu bagaimana begitu. Nah, itu di pemerintahan itu memang ada istilah bisnis itu. Nah, itu sesuai dari rencana rencana strategis, rencana kerjanya mereka itu apa. Nah, itu bisnisnya gitu. Nah, terus keberlangsungan bisnis itu apa? Kalau yang saya baca-baca itu terkait misalkan bagaimana suatu organisasi itu harus memiliki rencana agar ketika terjadi insiden atau peristiwa atau masalah itu operasionalnya itu tetap berlangsung begitu Pak. Bisnisnya itu tetap berlangsung. Nah, bisnisnya kalau Diskominfo Sleman yang saya angkat ini berarti layanan e-government-nya begitu. Oke, yang terakhir, Prof. Terakhir ini ya, Prof. Emang pertanyaan saya, Mbak, ini ilmu ini nanti akan berguna nggak untuk karir Mbak Zidna? Berguna Pak Hanafi. Atau apa? Em, Mungkin nanti ketika bekerja Hmm. saya bisa menerapkan apa yang saya dapat ini di tempat kerja saya. Mungkin ketika saya bekerja, saya tidak langsung di posisi yang memiliki eh, job desk ini, tetapi mungkin itu juga bisa kan kalau karyawan itu setahu saya kan bisa memberikan pendapat, usulan gitu, menyampaikan. Atau siapa tahu nanti saya waktu kerja itu job desk-nya salah satunya ini, begitu Pak. Menurut saya ilmu itu tidak ada yang percuma. Ya, jadi dapat ilmu dari MTI Amikom harus ada gunanya, ya. Ini Apalagi Pak. penelitian yang cukup panjang dibimbing oleh Prof. Ema, nggak main-main ini harus manfaat. Nah, barangkali nanti Mbak Zidna itu mau jadi konsultan itu ilmu yang mahal nih Mbak, ya. Ini Ini. jadi berpikir jangan hanya karyawan, nanti jadi konsultan, ya. Ini ilmu mahal ini harus dipakai. Gitu ya. Nggih, dari saya begitu. Prof. Ema, Mbak Zidna, Pak Dani, makasih. Ya, Ini terima Pak kasih Hanafi. ya, Terima kasih Pak Hanafi. Ya, ini tadi ada 4+1 ya, Pak Dr. Hanafi, itu 4 pertanyaan yang dari Pak Dr. Hanafi bisa ditindaklanjuti untuk mempertajam penyajian naskah, dan 1 pertanyaan terakhir dari Pak Dr. Hanafi itu untuk mendewasakan Mbak Zidna ya. Itu tadi ilmu kehidupan ya Pak Hanafi. Oke. Ya, jadi apa Mbak Zidna itu studi lanjut itu kan sebenarnya tidak hanya apa ilmu akademisnya aja ya, tetapi ilmu ilmu kehidupannya itu juga. Kalau bisa apa Mbak Zidna menikmati prosesnya, Mbak Zidna akan apa jauh lebih apa lebih dewasa dalam arti luas ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Dani dan Pak Dr. Hanafi. Oke, Mbak Yitna bisa di stop. Ini. Oh, Oh, ini Prof. Ya, Prof. oke, Mbak Yitna saya tempatkan di waiting room. Nanti saya panggil kembali, ya. Baik, Prof.